Dan pemirsa DPR juga pemerintah Republik Indonesia akhirnya menyepakati BPIH 2026 sebesar 87,4 juta rupiah atau turun 2 juta rupiah dari tahun ini. Dan biaya perjalanan ibadah haji ini ternyata terdiri dari beragam komponen, kira-kira ada sekitar 24 komponen yang kita bisa bagi dalam dua bagian, yakni pemirsa kita akan lihat berikut ini. Komponen pertama ada 13 komponen yang merupakan biaya di dalam negeri atau domestik yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelindungan, dan juga pelayanan di embarkasi serta di debarkasi, serta pelayanan keimigrasian, asuransi, dan juga dokumen-dokumen perjalanan. Kemudian kita juga akan mengulas berapa komponen yang lainnya yang merupakan biaya tanggungan untuk di luar negeri, di mana biaya tanggungan untuk di luar negeri ini ada 9 komponen yang kita catat di sini. Ada akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina atau yang kita kenal dengan Armina, dan juga perlindungan, asuransi di luar negeri juga, serta pembinaan jamaah di Arab Saudi, pelayanan umum di Arab Saudi, dan juga pengelolaan BPIH. Dan pemirsa, kita mencoba untuk menganalisa sejumlah hal lainnya, termasuk biaya-biaya yang lainnya ini, selain komponen di luar negeri dan juga di dalam negeri ini, pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai masih menyimpan sejumlah titik-titik rawan korupsi. Penyimpangan yang berpotensi terjadi adalah seperti penggelembungan atau juga markup dalam pengadaan barang dan jasa, hingga praktek suap terkait dengan pembagian kuota khusus kepada sejumlah penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Dan pemirsa, kita ingat pada saat itu ICW pada 5 Agustus tepatnya di tahun 2025, Indonesia Corruption Watch melaporkan setidaknya ada 4 dugaan korupsi haji 2024 ke KPA, yakni terkait dengan monopoli penyedia layanan masyair atau 2 dari 8 penyedia jasa dimiliki oleh satu individu dengan nilai kontrak yang cukup fantastis, pemirsa, mencapai 667,58 miliar. Dan juga ada potensi korupsi di sana terkait dengan pungutan liar catering, di mana pungutan tidak sah mencapai sebesar 3,4 rial per porsi makanan. Kita bisa bayangkan bila ini dikalikan dengan ribuan porsi, bahkan mungkin ratusan ribu porsi makanan yang harus disediakan kepada para jamaah haji. Dan terkait dengan hal ini yang lain yang dilaporkan oleh ICW juga banyak sekali, ada beberapa hal lainnya, yakni terkait dengan pengurangan spesifikasi makanan dari menu makanan. Ini disinyalir ada pengurangan spesifikasi menu atau mungkin kualitasnya, dan juga dugaan ada pelanggaran standar gizi di mana menu makanan hanya memberikan 1.729 kalori saja. Dan pemirsa, hingga saat ini yang pasti KPA juga masih belum juga rampung untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang cukup hangat terkait dengan kuota haji sejak tahun 2024, di mana nilai kerugian negara diduga mencapai 1 triliun rupiah. Dan KPK menemukan indikasi jual beli kuota haji tambahan, di mana skema pengumpulan uang ini berlangsung bertingkat-tingkat atau berlevel-level dari Biro Haji, kemudian ke Asosiasi Haji, kemudian ke sejumlah pihak yang disinyalir ada di Kementerian Agama. Dan kita mencoba untuk menganalisa hal yang lain, di mana uang ini berasal dari Biro Perjalanan Haji yang mendapatkan kuota haji khusus. Dan memang ini cukup hangat dibicarakan, di mana pembagian kuota ini ternyata ya memang tidak gratis, pemirsa. Setiap biro perjalanan ini diharuskan membayar sekitar 2.700 sampai 7.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 hingga 115 juta rupiah per kuota jamaah haji. Dan kita lihat terkait dengan hal ini, masih banyak yang harus kita kulik terkait dengan jejak-jejak korupsi penyelenggaraan haji ini. Dan pemirsa, dana penyelenggaraan haji dan dana operasional pada 22 Mei 2014, KPK akhirnya menetapkan Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali sebagai tersangka atas kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Surya Dharma Ali ini, pemirsa, dinilai curang
dengan pengangkatan petugas panitia penyelenggara haji di Arab Saudi dan juga diduga memanfaatkan sisa kuota haji yang ada. Dan Surya Dharma Ali terbukti menggunakan dom yang bersumber dari APBN untuk kepentingan pribadinya semata, seperti berobat anaknya serta keperluan untuk berpariwisata. Total dari dom ini yang diselewengkan oleh Surya Dharma Ali mencapai 1,8 miliar rupiah. Lumayan fantastis dan akhirnya Surya Dharma Ali ini divonis dengan 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan serta uang ganti 1,8 miliar rupiah dan sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun ditolak dan hakim justru memperberat hukuman Surya Dharma Ali ini menjadi 10 tahun penjara. Dan pemirsa, selain Surya Dharma Ali, ada juga mantan Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar di periode 2001 hingga 2004. Dalam persidangan ini, Said mengaku telah menerima sejumlah uang, yakni senilai 4,5 miliar rupiah sebagai dana taktis dan juga tanah tunjangan. Di 7 Februari 2006, Said akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan serta wajib membayar uang ganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Tadi adalah Surya Dharma Ali dan juga mantan Menteri Agama lainnya yakni Said Agil Hussein Al-Munawar yang akhirnya menjadi terdakwa dan divonis bersalah atas dugaan kasus korupsi dana haji yang ada. Dan pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda masih seputar dugaan korupsi. Pekan ini Top Report juga akan menyoroti isu-isu pengelubungan anggaran proyek kereta cepat. Benarkah terjadi markup dalam kasus ini atau kembali hanya soal perbedaan persepsi? KPK yang jelas sudah mulai menyelidiki hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.